Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyidin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kufrata wa talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzin bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Wa qala aidan, idza marartum bi riyadil jannah farda'u. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama juga yang terutama, marilah kita panjatkan puja yang sempurna juga puja yang suci kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengkikis, untuk mentikek, untuk menghancur, melemburkan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Pada saat ini Allah masih memberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat jasmani rohani kita, terlebih-lebih iman Islam, taufik hidayah, sehingga kita ada di taman surganya Allah untuk mencari ridha Allah dan ampunannya, membebaskan kewajiban kita yang paling wajib, yakni tolab ilmu, membebaskan mencari kebutuhan kita yang paling kita butuhkan untuk bekal di akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan atas baginda alam junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad, juga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan bermuara kepada kita yang amat sangat kita butuhkan, yang selalu kita mohonkan siang dan malam. Dengan wasilah kita bersolawat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul ujma di yaumil qiyamah. Para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus Syekhul Bait, guru kita bersama Ustaz Daman Uri, Ustaz keluarga, juga para asatidz yang tidak kami sebutkan satu persatu untuk mempersingkat waktu. Pada malam hari ini saya mengucapkan minal aidin
wal faidin. Masih ada bulan Syawal ya? Habis. Saya masih ada kan? Kalaupun sudah habis, saya belum sempat untuk mengucapkan mohon maaf lahir batin. Ya, ada juga seorang-seorang kumpul semua seperti ini baru nih, karena giliran saya baru hari ini. Tentunya saya banyak sekali kesalahan ucapan, tingkah laku baik sengaja tidak sengaja. Kami mohon bukakan pintu kemaafan yang seluas-luasnya. Yang selanjutnya kita pada malam hari ini momennya Sahibul Bait akan membebaskan kewajibannya rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu disehatkan jasmani dan rohani ya Allah. Juga diselamatkan dalam perjalanan dari sejak pemberangkatan sampai pulang kampung halaman, tidak ada terus hambatan yang tidak diinginkan. Beliau pada saat ini alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Hakikatnya sudah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, syariatnya dengan niat beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini ditakdirkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man malaka zadan aw rahilatan tuballighuhu ila baitillah walam yahujja fa'alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Yang mananya wallahu alam muradi, barang siapa orang yang mempunyai bekal untuk perjalanan menuju Baitullah, kemudian sama sekali dia tidak mau menunaikan ibadah haji, sehebat apapun ibadah yang lain, maka pilih antara dua. Seandainya orang tidak mau menunaikan ibadah haji, padahal dia sudah mampu untuk menunaikan ibadah haji, baik bekal dan syarat-syarat yang lainnya, maka dia tidak mau menunaikan ibadah haji, maka pilih di antara dua. Pilih satu di antara dua, kata Rasulullah, Yahudi atau Nasrani, matinya. Naudzubillah. Maka dari sekarang kita niatin, mudah-mudahan Allah mempermudah kepada kita untuk menunaikan ibadah haji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hebatnya ibadah haji, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hajar Aswad nanti akan terbang mencari orang yang pernah istilam dan menciumnya. Hajar Aswad akan mensyafaati kepada orang-orang yang pernah istilam, yang insya Allah orang itu yang asalnya celaka jadi selamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan guru kita bersama Ustaz Damarhudi dijadikan haji yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab haji itu terbagi dua, terbagi tiga. Ada haji yang mabrur, ada haji yang makbul, ada haji yang mardud. Nah, mudah-mudahan minimal haji yang makbul, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalaupun dana biaya yang sudah dikorbankan sebanyak apapun tidak ada apa-apanya dibanding dengan syafaatnya Hajar Aswad. Dan yang hebat lagi, haji itu cukup satu kali seumur hidup. Kalaupun seandainya seseorang itu naudzubillah summa naudzubillah
diberikan ujian oleh Allah kefakiran sehingga dia jadi kufur, bahkan dia jadi murtad, padahal dia sudah menunaikan ibadah haji. Maka apabila dia mendapatkan hidayah kemudian masuk Islam lagi, cukup haji yang pertama. Terkecuali sholat puasanya itu wajib dikodok, tapi kalau haji tidak wajib dikodok. Mudah-mudahan Sohibul Bait di sini yang mau menunaikan ibadah haji beserta orang tuanya, beliau kan hikmah kepada orang tuanya, mudah-mudahan dijadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Namun semuanya insya Allah beliau sudah mencukupi bekal daripada ilmu-ilmu, daripada haji dan umrah. Mudah-mudahan beliau disehatkan jasmani dan rohaninya. Amin. Juga mudah-mudahan orang tuanya disehatkan pula jasmani dan rohaninya oleh Allah. Amin. Kalaupun sekarang lagi kurang sehat, kita doakan orang tuanya mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Ibadah haji ini tidak ada bacaan yang wajib terkecuali sholat, tawaf. Kalau kita dari umroh dulu kemudian kita tawaf, enggak wajib niat dan enggak wajib membaca. Enggak wajib niat dan enggak wajib baca bacaan, itu kita sunnah. Kalau kita masuk ke masjid tidak melalui umrah dulu, maka kalau kita mau tawaf, maka itu termasuk tawafnya tawaf sunat, niatnya hukumnya wajib. Jadi hukum ini harus kita mengikuti dalil. Enggak setiap yang wajib niatnya wajib, yang sunat niatnya sunat. Beda lagi dengan sholat. Seperti kita mengwudui mayit, si mayit itu diwudui hukumnya sunat. Tapi seandainya si mayit mau diwudui, maka si amilnya wajib niat. Kalau enggak niat si amilnya, maka si amil yang dosa. Begitu juga kalau niat umroh, kalau niat tawaf sunat maksudnya. Kalau niat tawaf sunat, kita kudu niat pelebah Hajar Aswad, pelebah pojoknya itu. Kita harus niat saja untuk tawaf karena Allah di dalam hati. Tapi kalau kita melalui ihram dulu, kita pakai baju ihram, kita mau ke Tanaim atau mau ke Jarorah, kemudian kita sholat, kita niat di situ, nawaitul umrah wa haramtu biha. Kita di dalam hati wajib saja aku ihram dan umroh dan meninggalkan yang diharamkan di dalam umroh. Maka ketika itu kemudian kita berangkat tawaf, tawafnya tidak wajib niat, langsung kita tawaf dan kita habis tawaf 7 balikan. Awas hati-hati, hukumnya sama dengan sholat, tapi bedanya kalau tawaf boleh bicara tentang keduniaan tapi makruh, beda dengan sholat. Kalau sholat kita sujud misalkan berdoa pakai bahasa Indonesia batal, terkecuali kita di dalam hati. Tapi kalau tawaf mah walaupun hukumnya sama dengan sholat atau apakah sholat, tapi kalau tawaf mah bicara nggak apa-apa. Yang harus kita jaga, awas jangan salah niat. Di dalam sholat misalkan niat kita mau membatalkan sholat, maka jadi batal walaupun belum batal sholat. Seperti kita sholat lagi nunggu orang, begitu kita sholat di dalam hati kita seandainya ada tamu mau kita batalkan, kalaupun nggak dibatalkan maka batal sholat. Begitu juga tawaf, seandainya kita tawaf niat kita ngejar teman atau menunggu teman, maka batallah tawafnya, terkecuali tersendat atau terdorong dengan orang banyak. Maka kita harus tahu
Kalau kita nggak pakai ilmunya, zaman sekarang orang tawaf baris selfie, ya enggak? Maka jangan dibawa itu HP ke dalam Masjidil Haram, terkecuali udah beres tawaf. Yang khawatirkan tawaf bari selfie maka batal tawafnya. Nah, maka di akhir zaman ini orang yang kaya berangkat haji karena piknik, nggak ada apa-apanya, nggak ada pahalanya. Ya, orang yang sederhana tujuan ke Mekah pengen usaha, di sini Maroko cuma 20.000, di sono mah 200, pengen usaha. Jadi nggak ada apa-apanya itu berangkat hajinya. Ada orang yang jadi kiai atau jadi ustadz berangkat haji pengen ditambah kemuliaan, pengen dihormati orang, itu nggak ada apa-apa. Pokok haji itu tujuannya untuk membebaskan kewajiban rukun Islam yang ke-5. Sebab buniyal Islam ala khamsin. Syahadat an la ilaha illallah, yang pertama syahadat. Yang kedua sholat 3, zakat 4, puasa 5, haji. Yang 5 ini boleh dikorteng yang 2, tapi yang 3 mah nggak boleh. Urul Islam ta'izul Islam wa qaiduddin as-salasah. Kekuatan Islam dan sendinya agama atau sendinya Islam, kekuatan agama itu 3. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa Ramadan, zakat kalau wajib, apalagi haji. Tapi kalau syahadat, sholat, puasa bulan Ramadan, mau enggak mau itu harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, dihilangkan salah satunya, 1.000.000 kali kita ngaku orang mukmin, maka di luar orang mukmin. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan umur panjang. Mudah-mudahan yang kemarin kita masih tinggalkan, belum tahu, belum dapat hidayah, kita kodoin sholat dan puasa kita. Allah Maha Pengampun, tidak ada dosa yang tidak diampunkan kecuali dosa musyrik. Dan hebatnya tanah haram melebihi daripada tanah-tanah yang lain. Sampai-sampai Nabi Adam iri kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad. Ketika diusir dari dunia, Nabi Adam berangkat ke beberapa negara, tidak pernah diijabah doanya, nggak pernah diterima taubatnya. Begitu masuk ke negara Mekah, tanah Mekah, barulah diterima. Maka Nabi Adam iri ke umat Kangjeng Nabi Muhammad. Aku mah kalau nggak menginjak tanah haram maka nggak akan diterima taubatku. Tapi umat Muhammad dia mana saja dia bertobat pasti Allah menerimanya. Ketika aku ada di surga, aku maksiat kepada Allah, maka aku diusir dari surga. Tapi umat Muhammad mah dari neraka bisa diangkat ke surga. Maka kita alhamdulillah jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika aku diusir, aku berpisah dengan istriku. Tapi umat Muhammad mah ketika dia maksiat tapi tetap masih dipersatukan suami istri oleh Allah Subhanahu. Ketika aku bermaksiat, kata Nabi Adam, aku berpakaian surga, begitu aku maksiat, aku telanjang bulat, tidak memakai baju sehelai pun. Tapi umat Muhammad maksiat dengan telanjang bulat, setelah maksiat dia masih bisa pakai dasi dan jubah. Awas, hati-hati ini, kita mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Kenapa pada saat ini kita masih dihormati orang? Mungkin Allah masih menutupi aib kita. Yang tahu aib kita hanya Allah dan kita. Mudah-mudahan kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang mengampunkan dosa kita, kata Rasulullah, talabul ilmi kafaratun lima madam. Menuntut ilmu itu adalah bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita manusia ya. Setiap manusia itu pasti berdosa.
bukan manusia kalau nggak berdosa. Kalau kita masih doyan dosa, kita maka harus doyan pula taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, ayuhan nas istaghfiru rabbakum. Hai sekalian manusia, tobatlah kepada Tuhan. Fa inni, sesungguhnya aku aghfiru, bertobat kepada Allah fil yaum mi'ata marrah. Setiap satu hari aku tobat kepada Allah 100 kali. Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga satu hari berapa kali? 100 kali. Bukan dia karena dosa, bukan dia apa-apa, tapi Rasulullah karena khawatir sedetik lupa ke Allah. Sebab kalau para nabi sedetik lupa ke Allah dicabut kenabiannya. Kalau para aulia sedetik lupa ke Allah maksiat hukumnya. Kalau kita berapa detik sehari lupa ke Allah? Wajar kita manusia, tapi jangan putus asa. Kata Allah, la tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat. Dahsyatnya syahadat, masya Allah. Ketika Rasulullah mengharapkan Islamnya daripada dahyatul kalbi, sebab dahyatul kalbi itu mempunyai 700 balad atau anak buah. Rasulullah menginginkan dahyatul kalbi masuk Islam. Sampai-sampai Rasulullah berdoa, Allahumma arzuqil Islam dahyatul kalbi. Ya Allah, mudah-mudahan dahyatul kalbi diberikan rizki Islam. Jadi rizki itu bukan makanan minum saja. Rizki Islam itulah yang paling besar. Dengan Islam insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Kalau kita husnul khotimah. Kalaupun kita copot dari keimanan tapi masih ada di luar lingkup Islam, insya Allah masih ada harapan orang itu husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita itu bukan manusia. Ketika Rasulullah menceritakan Islam dan iman, membuat dua bunderan tulis coretan di tanah, dua bunderan. Bunderan yang pertama, bunderan kecil, itu adalah bunderan iman. Kemudian setelah itu Rasulullah membuat satu bunderan lagi yang lebih besar, itu adalah bunderan Islam. Bisa jadi orang itu keluar daripada bunderan yang pertama, bunderan iman, masuk kepada bunderan Islam. Selama orang itu beragama Islam, kalaupun dipandang manusia itu orang buruk, tapi tetap kita harus mengurus si mayit sebagaimana layaknya orang muslim. Urusan surga dan neraka itu Allah yang mengatur. Maka kata Allah, "Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu." Allah nggak gengsi mengampunkan orang yang kita anggap buruk dengan amal apa yang menjadi ridho Allah. Juga Allah tidak gengsi menyiksa orang yang jubahnya panjang, udeng-udengnya gede, yang selalu tahajud, selalu puasa, entah dengan sebab apa yang menjadi murka Allah. Sebab setan amat sangat pintar menggoda. Jangan pula kita wali masih tergoda. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan daripada godaan syaitan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa dahsyatnya itu syahadat? Ketika dahyatul kalbi itu ditakdirkan oleh Allah, kata Allah, "Hai Muhammad, aku telah memberikan keimanan kepada hatinya dahyatul kalbi. Pada saat ini beliau datang kepada engkau." Maka Rasulullah, karena dapat wahyu daripada Allah akan kedatangan dahyatul kalbi, maka Rasulullah membuka sorbannya dari pundaknya langsung digelarkan. Karena mau datang dahyatul, padahal dia orang kafir. Karena Allah udah ngasih tahu, dikasih hidayah oleh Allah masuk Islam. Begitu dahyatul kalbi masuk Islam, datang ke rumah Rasulullah. Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar.
Kata Dahyatul Kalbi, ya Rasulullah, bagaimana caranya aku untuk masuk Islam? Bagaimana caranya aku untuk masuk Islam? Syarat-syaratnya masuk Islam. Kata Dahyatul Kalbi, wa qala ya Nabi Allah ma syaraitul Islam a'ridha alayya. Tolong kasih tahu bagaimana caranya masuk Islam. Faqala Rasulullah antakula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika Rasulullah memerintahkan kepada Dahyatul Kalbi untuk mengucap la ilaha illallah, summa baka, kemudian Dahyatul Kalbi menangis. Faqala lahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata kepada Dahyatul Kalbi, ma hadzal buka, kenapa kau menangis ya Dahyatul Kalbi? alimaji'ika ilal islami li amrin akhar. Apakah kamu menangis karena kamu menyesali datang ke sini masuk Islam, atau ada perkara yang lain? Kata Rasulullah, kenapa kau menangis? Apa kamu menyesali masuk Islam, datang ke sini? Ya Rasulullah, ini irtakabtu dunuban kabair. Ya Rasulullah, aku ini orang yang banyak dosa. Faqul li rabbika ma kifaratuha. Katakan kepada Tuhanmu, ya Allah, apa untuk penebusnya? Apa untuk penghancurnya dosa aku ini? In amaroni an aqtula nafsi, seandainya Tuhan engkau memberitakan kepada aku untuk membunuh diri, maka aku akan membunuh diriku karena dosa-dosa. Wa in amaroni an ukhrija an mali shadaqatan akhriju anhu. Seandainya Tuhanmu memerintahkan untuk menebus dosa, mengeluarkan harta, maka aku akan keluarkan hartaku semua. Faqala alaihi wasallam, wa ma tilka dzunub, apa dosa engkau hai Dahyatul Kalbi? Qala kuntu rajulan min mulukil Arab, aku ini seorang raja daripada raja Arab. Istankatu, aku cegah, aku larang, antakuna li banatun, mempunyai anak-anak perempuan, min azwajun li alla yukalu fulanu min fulanin sahrun Dahyatul Kalbi. Aku tidak mau mempunyai anak perempuan. Setiap aku mempunyai anak perempuan, kalaupun dia hidup-hidup, aku bunuh anakku. Agar anak perempuanku tidak dikawin dengan seorang laki, aku gengsi nanti aku mempunyai mantu anaknya si Fulan. Orang dulu mah begitu, ya, orang Arab mah dulu mah sebelum lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana punya anak perempuan dibunuh. Faqatatu sab'ina min banatin, masya Allah. Faqatatu sab'ina min banati biadi, aku telah membunuh anakku perempuan berapa? 70 dengan tanganku sendiri. 70 dengan tanganku sendiri. Fatahayyarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bingung Rasulullah. Sedangkan dosanya seperti itu, telah membunuh anaknya berapa? 70. Panazala Jibril alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril turun, diperintahkan oleh Allah. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, qul li Dahyatil Kalbi, katakan kepada Dahyatul Kalbi, kata malaikat Jibril, wa izzati wa jalali, Allah telah berfirman dengan keagunganku dan kemuliaanku, innaka lamma qulta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Katakan hai Rasulullah kepada Dahyatul Kalbi,
Kata Allah, demi keagunganku dan kemuliaanku, ketika engkau membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ghafartu laka kafaraka sinin, kufruka sinin. Kata Allah, ketika engkau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka aku telah menghapuskan kubur engkau 60 tahun. Jadi dengan mengucapkan satu kali la ilaha illallah, Allah mengampunkan kuburnya Dahyatul Kalbi berapa? 60 tahun. Wasabaka iyaya, dan engkau menghina aku. Selama Dahyatul Kalbi tentunya menghina Allah, ya, menjelek-jelekan Allah. Kalaupun Allah dihina, kalaupun Allah dikecilkan sama Dahyatul Kalbi, tetap Allah Maha Pengampun, diampunkan dosanya. Berapa? 60 tahun pula. Pakai pala agbiru, bagaimana aku tidak mengampunkan kota labanatika, bunuhan anak engkau, wahuna laka, itu anak kau sendiri. Qala, pabakan Nabi alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menangis ketika Allah mengampunkan dosa Dahyatul Kalbi yang sebegitu besarnya dosanya, yang segitu banyak membunuh anaknya. Rasulullah langsung nangis. Kenapa? Ingat sama kita sebagai umatnya. Apa kata Rasulullah? Babakan Nabi alaihi wasallam wa ashabihi. Faqala Nabi alaihi wasallam, ilahi qad ghafarta li Dahyati qatala banati bi syahadati marratan wahidatan. Engkau telah mengampunkan dosanya Dahyatul Kalbi yang telah membunuh anaknya berapa? 70. Dan telah kubur diampunkan berapa? 60 tahun dengan cuma satu kali mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pakai pala takbiru lil mu'minina sadairuhum bisyahadatin kasiratin. Mau bagaimana engkau tidak mengampunkan umatku ya Allah? Orang-orang mukmin yang dosanya kecil, dia belum pernah membunuh anak-anaknya, tapi dengan syahadat yang banyak, maka mudah-mudahan kita umat Kanjeng Nabi Muhammad, ya, diampunkan dosa-dosa kita dengan kita setiap waktu bersyahadat dalam tahiyat. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan salah satu keterangan, ketika orang ada di Arafah di Mekah yang bernama Ibrahim Al-Wasdi, dia ambil batu 7, dia mengatakan ke batu, kata batu itu, ayyatuhal ahjar, ishhadi anni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika dibacakan itu, kata dia bahasa kitanya, hai batu, saksikan aku mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dikubur di Arafah. Begitu dia malam bermimpi seakan-akan hari kiamat terjadi, ditakdirkan Dahyatul Kalbi itu dimasukkan, digiring ke neraka. Begitu dia mau dimasukkan ke neraka sama malaikat, tiba-tiba di pintu neraka yang 7 ada batu yang besar. Sampai-sampai semua malaikat penjaga neraka tidak bisa mengangkat itu batu. Pindah ke neraka yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, masih ada batu-batu juga. Kemudian itu si mayit diangkat sama malaikat ke Arsy. Kemudian malaikat, ya, laporan ke Allah. Apa kata malaikat? Ya Allah, aku tidak mampu memasukkan ke neraka orang ini. Kata malaikat, aku tidak mampu memasukkan orang ini ke neraka.
Karena di setiap pintu neraka itu ada batu yang menjaganya. Karena orang ini ketika di Arafah membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kata Allah, udah, aku pun menyaksikan bahwa orang itu mengucapkan itu, saksikan oleh 7 batu. Maka saat ini masukkanlah orang itu ke surga. Begitu pintu surganya dibuka, kuncinya adalah La ilaha illallah. Sampai sering kita baca Miftahul Jannah La ilaha illallah. Sebagian lagi Miftahul Jannah as-shalah. Maka mudah-mudahan kita pulang dalam keadaan husnul khatimah. Kalaupun dosa kita sebanyak apapun, jangan kita putus asa selagi masih ada umur panjang. Alhamdulillah kalau kita pulang meninggal diberi penyakit oleh Allah. Yang kita khawatirkan kita meninggal dalam keadaan serangan jantung, dalam keadaan maksiat kita meninggal. Ini yang kita khawatirkan. Sebab apabila kita mengucap kalimat La ilaha illallah, dosa kita sebanyak dunia, maka Allah pun akan memberikan sebanyak dunia pula ampunan. Yang kita khawatirkan, kita pulang tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha. Seperti siapa? Ulqamah. Padahal sholat selalu berjamaah dengan Rasulullah, tidak pernah ketinggalan dengan Rasulullah. Tapi begitu dia sakit, dia ketika syakarat diajar tauhid, ya, dikasih talqin, ya, dengan salah satu sahabat, hai Ulqamah, ucapkan la ilaha illallah. Nggak bisa ucapkan la ilaha illallah, padahal sholat selalu berjamaah. Kenapa? Begitu ditanya, kenapa kau hai Ulqamah seperti ini? Maka ada salah satu orang yang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, Ulqamah sedang sakarat, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sampai-sampai kata Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi. Coba tanya apa sebabnya? Oh, sebabnya dia orang tuanya. Karena dia berat ke istrinya, dia menyia-nyiakan orang tuanya. Dia lebih berat kepada istri daripada orang tuanya. Oh, kalau begitu, hai Bilal, kamu datang ke ibunya Ulqamah, katakan bahwa anaknya sedang sakarat, tolong maafi. Apa kata ibunya? Biarkan anakku seperti itu, karena dia telah menyakiti aku. Karena Rasulullah saking sayangnya ke umatnya, ke hambanya, maka Rasulullah sampai memberikan 2 kali, 3 kali tetap enggak mau. Bilangkan ke ibu Ulqamah, sampaikan ke ibu Ulqamah, seandainya dia tidak mau datang ke Ulqamah, maka aku akan datang kepada ibu Ulqamah. Langsung diberitahu seperti itu. Karena enggak mau ibu Ulqamah datang, kedatangan Rasulullah malu. Oh, jangan, kalau begitu biar aku yang datang. Kalau Rasulullah mau datang ke sini, jangan. Ya. Begitu datang ke Ulqamah ibunya, ya, minta dimaafkan, akhirnya enggak dimaafkan pula. Sampai-sampai triknya Rasulullah, hei Bilal, cari kayu yang banyak. Buat apa ya Rasulullah, kata ibu Ulqamah, untuk membakar anakmu. Apa kata orang tuanya? Ya Rasulullah, jangan kau bakar depan mata. Kalaupun dia seperti itu, tapi dia tetap buah hatiku. Kalau engkau mau tidak mau aku bakar, maka maafkanlah dari sekarang. Aku maafkan ya Rasulullah. Begitu dimaafkan, baru bisa mengucap la ilaha. Untung kalau meninggal kita masih ada orang tua kita. Yang kita khawatirkan kita meninggal, orang tua kita benci sama kita, kita belum tobat kepada Allah, maka itu yang kita khawatirkan. Tapi insya Allah kalau kita masih ada umur, kemudian kita tobat kepada Allah, ada salah satu sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, aku dulu banyak dosa sama orang tua,
apakah masih ada harapan untuk mencari ridho orang tua? Apa kata Rasulullah? Apakah kamu mempunyai bibi atau paman? Maka berbuat baiklah kepada bibimu dan pamanmu. Punya ya Rasulullah? Abirruha. Maka berbuat baiklah engkau kepada Tuhan, bibi dan pamanmu, dan beramallah yang soleh. Sebab orang tua kita setiap hari memperhatikan kita sedang apa kita. Apakah kita mau menghormati istri kita? Apakah kita mau menyayangi anak kita? Apakah kita mau menghormati orang tua? Orang tua kita yang meninggal itu memperhatikan kepada kita. Ya, maka mudah-mudahan rumah tangga kita dijadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, karena kita selalu ada dalam surganya, taman surganya Allah Subhanahu. Kenapa tempat pengajian ditembus sebagai taman surga? Sebab ketika itu Rasulullah memerintahkan, idza marartum, apabila engkau lewat biryadil jannah, kepada taman surga, farqahu, maka ramaikan, masuklah kau ada di dalamnya. Kata sahabat, apakah di dunia ini ada taman surga ya Rasulullah? Ada. Apa itu? Masjid yang dipakai i'tikaf dan majelis rumah di mana saja yang dipakai pengajian, itulah taman surga hakikatnya. Dengan syarat kita tolak ilmu, mencari ridho Allah, dan pindah yang asalnya kita salah jadi yang bermusuhan, jadi persaudaraan. Sebab ibadah kita ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Setan pintar menggodanya. Kadang-kala kita bisa ibadah yang vertikal tapi yang horizontal. Begitu juga kita tergoda oleh setan, nggak punya musuh dimanapun. Setiap kampung dia banyak kawannya. Ya, dia adil sama orang, tapi setan menggoda. Ya, orang itu tidak mau ibadah kepada Allah. Maka mudah-mudahan kita kejar hidayah ini dari saat ini sehingga kita pulang dalam keadaan husnul khatimah. Segitu dulu ya, walaupun sedikit, mudah-mudahan jadi bukit. Ya, kita mohon kepada Allah, ya, mudah-mudahan guru kita bersama Ustaz Mahuri ya dijadikan haji yang mabrur, dan orang tuanya dijadikan haji mabrurah, dan semua harta-hartanya yang telah diinfakkan mudah-mudahan dijadikan dibalas oleh Allah fi dunya wal akhirah. Sebab barang siapa orang yang menginfakkan hartanya pasti bakal diganti oleh Allah. Dan barang siapa orang yang menginfakkan hartanya untuk menunaikan ibadah haji, itu semata-mata hartanya dipakai sabilillah dan bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita pertahankan topik hidayah kita, jangan sampai tergoda oleh syaitan. Apa godaan syaitan yang membahayakan? Ana khairum minhu, aku lebih bagus daripada dia. Itu adalah ajakan syaitan. Lebih baik kita beranggapan orang yang di depan kita lebih mulia dari kita, karena tilayan Allah itu rahasia. Apalah artinya pujaan dan hinaan manusia? Maka kita hidup yang paling kekal adalah di akhirat. Mudah-mudahan kita pulang dalam keadaan husnul khatimah. Yang ditinggalkan guru kita, baik anaknya, hartanya, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitilkan ya, wa bisiril Fatihah. Iya karena berdoanya karena semakin lebih dan suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi dari saya mau dibukakan pintu kemaafan yang seluas-luasnya. Seandainya ucapan saya benar, mungkin hidayah taufik dari Allah. Yang salah yang keluar dari mulut saya bukan disengaja, itu karena keawaman, kejahilan, kebodohan. Ya, bukan tujuan untuk menjatuhkan atau menyinggung, kita untuk membangun. Mudah-mudahan ini nasihat itu saya tibakan kepada diri saya sendiri. Mudah-mudahan yang kita pulang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari saya ya, mohon dibukakan pintu kemaafan yang seluas-luasnya.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma kfini an haramika waghnini bifadlika amman siwa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.